Halo guys, selamat datang di channel Wirasa Bali. Ini adalah video pertama gua di YouTube. Kenalin, nama gua Wira. Di channel ini gua akan ngebahas fenomena yang ada di Pulau Bali, baik itu isu-isu politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat lokal yang ada di Bali. Dan di video kali ini gua mau ngebahas tentang kampung Rusia yang ada di Ubud nih guys. Jadi pada tanggal 20 Januari 2025, pemerintah Kabupaten Gianyar resmi menutup Park Ubud, atau orang-orang sering menyebut tempat ini sebagai kampung Rusia. Nah, apa sih alasan yang ngebuat tempat ini kenapa harus ditutup? So, simak terus video ini sampai akhir. Mari kita bahas. Beberapa minggu terakhir, Park Ubud menjadi sorotan nih guys. Jadi yang belum tahu Park Ubud itu apaan sih? Park Ubud adalah sebuah akomodasi pariwisata yang berlokasi di Tegalalang Ubud, Gianyar. Tempat ini mulai beroperasi pada bulan Mei 2020. Awalnya, Park Ubud hanya menyediakan fasilitas kafe dan bar. Namun dengan cepat, properti ini berkembang menjadi hotel dengan 5 kamar. Pertama dibuka pada bulan Oktober 2021. Hingga tahun 2023, jumlah kamar yang tersedia terus bertambah hingga mencapai 103 kamar. Dengan target pembangunan menjadi 140 kamar di tahun tersebut. Dan hingga 300 sampai 500 kamar di masa mendatang. Pada tahun 2024, properti ini berada di atas lahan seluas 12 hektar dan dikembangkan oleh pemilik lokal yang bernama I Gusti Ngurah Eka Sidimantra, yang berkolaborasi dengan mitra internasional Andre Frey, warga berkebangsaan Jerman. Kronologi penutupan Park Ubud bermula pada tanggal 5 April 2024 saat Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali merekomendasikan pengecekan kembali dokumen lingkungan hidup terkait perkembangan usaha Park Ubud. Dokumen itu dicocokkan dengan kondisi lapangan. Selain itu, temuan Dinas PUPR Kabupaten Gianyar pada tanggal 22 Mei 2024 menyebutkan bahwa sebagian bangunan masuk zona lahan sawah yang dilindungi dan sebagian masuk zona ketentuan khusus. Hal itu dianggap melanggar. Di tanggal 29 Oktober 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Gianyar bertemu dengan Imade Dwi Surya Permadi selaku General Manager Park Ubud. Ia menyatakan bahwa lokasi pembangunan berada di zona pariwisata, bukan zona lahan sawah dilindungi atau zona dengan ketentuan khusus. Yakin dengan ditemukannya beberapa pelanggaran, pemerintah Kabupaten Gianyar kemudian menutup sementara kegiatan usaha Park Ubud. Hal itu ditandai dengan pemasangan spanduk pada tanggal 1 November 2024. Pemkab Gianyar memberi ultimatum bahwa pencabutan spanduk dilakukan jika semua izin terpenuhi. Namun selama penghentian sementara berlangsung, pemerintah mendapat laporan bahwa kegiatan Park Ubud masih beroperasi. Di sisi lain, berbagai persyaratan belum juga dipenuhi. Dan masih di bulan yang sama, yakni bulan November, pemerintah mengeluarkan 1 hingga 3 surat peringatan, yaitu di tanggal 12, 18, dan 25 November 2024. Setelah itu, owner Park Ubud, yakni Andre Frey, menyurati Pemkab Gianyar. Dalam surat tersebut dinyatakan beberapa komitmen, antara lain bertanggung jawab atas kesalahan dan kekeliruan yang terjadi di kawasan Park Ubud. Pihaknya bersedia memenuhi semua perizinan berusaha. Ia juga menyebutkan bahwa 500 karyawan Park Ubud merupakan penduduk lokal Bali. Kala itu, kurang lebih 200 tamu dan rombongan tamu mancanegara telah menginap. Jika lokasi itu ditutup, hal itu akan dikhawatirkan mengganggu iklim investasi di Bali.
Apabila saya terbukti melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tulis Frey dalam surat tersebut. Namun, berdasarkan pantauan, Pak Ubud masih tetap melanggar komitmen. Akhirnya, melalui keputusan Bupati Gianyar, pada tanggal 16 Januari 2025, Pak Ubud ditutup secara permanen. 20 Januari 2025, keputusan itu dieksekusi Satuan Polisi Pamong Praja Gianyar. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya dalam konferensi pers Jumat 24 Januari 2025 menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi-saksi. Siapa yang mau ngasih makan mereka? Pemerintah mau tanggap? Mau nggak tanggung jawab? Ada berapa banyak keluarga mereka, Pak? Kita berproses, kita upayakan, Pak. Bukan kita diam, kita upayakan ngurus izin. Oke guys, jadi dari kasus yang kita bahas hari ini, semoga ini menjadi momentum yang baik buat pemerintahan atau instansi terkait untuk mengecek ulang kasus-kasus seperti ini lagi. Karena gue yakin banget masih banyak akomodasi pariwisata di Bali yang berjalan dengan izin yang ilegal. Dan bisa lu bayangkan, sekitar 500 orang warga lokal Bali terdampak dengan kasus seperti ini. Mereka harus berhenti bekerja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.